Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah diceritakan bahwa an Uqbah bin Haris qala wa qad sami'tuhu min Uqbata lakinni li haditsin Ubayd hafadhu qala tazawwajtu imra'atan faja'atna imra'atun sauda'un faqalat arda'tukuma fa'ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu tazawwajtu fulanah binta fulan faja'atna imra'atun sauda'un faqalat li inni qad arda'tukuma wa hiya kadhibatun fa'arada anni fa'ataituhu min qibali wajhihi qultu innaha kadhibatun qala kaifa biha wa qad za'amat annaha qad arda'atkuma da'aha anka wa asyara Ismail bi isba'ihi sababah wal wusta yahki ayyub. Telah menceritakan Uqbah bin Haris, katanya saya telah mendengar dari Uqbah, tetapi hadis ini saya memegangnya, saya menghafalnya dari Ubaid. Kata Uqbah, pernah ada satu orang yang menikahi satu orang wanita, satu orang laki-laki telah menikahi satu orang wanita. Setelah terjadi pernikahan, maka datanglah satu orang wanita yang berkulit hitam. Dia datang dan mengatakan bahwasanya aku pernah menyusui kamu berdua. Maksudnya sepasang pengantin ini tadi disusui dengan dirinya. Dua-duanya pernah menyusu dengan dirinya. Kemudian laki-laki ini pun terus langsung mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas perkara ini. Laki-laki ini cerita, saya sudah menikahi Fulanah bin Fulan, saya sudah menikahi Fulanah binti Fulan. Kemudian orang yang berkulit hitam ini, satu orang wanita yang berkulit hitam ini telah datang. Dia memberitahu bahwa kami berdua pernah menyusu bareng. Kami pernah menyusu dengan dia. Maka laki-laki yang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia ini berbohong. Ya Rasulullah, dia ini berbohong. Nabi berpaling dari sahabat ini. Kemudian laki-laki ini mengejar lagi ke wajah Nabi. Dia mengatakan wanita itu telah berbohong. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa salahnya wanita itu? Memang dia yang telah menyusui kamu. Maksudnya Nabi itu memang membenarkan, apa salahnya wanita itu kalau dia mengakui bahwa dia menyusui kamu berdua? Kan tidak ada salahnya. Sekarang tinggal dicek aja kebenarannya. Betul tidak kamu menyusu? Tentu ditanya kepada orang tuanya. Maka kedua orang tuanya semua menyepakati, semua membenarkan bahwa dia pernah disusui oleh wanita itu. Setelah kejadian itu dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi pun memerintahkan agar sepasang pengantin ini berpisah. Padahal dia sudah menikah. Setelah menikah, barulah diketahui bahwa dua orang ini adik-beradik sesusuan. Ketika itu juga Nabi mengatakan, maka hendaklah kamu berpisah. Jadi kalau ada masalah di kalangan kita yang berkenaan dengan pernikahan, yang menyebabkan pernikahan itu tidak sah, dua orang
satu ibu susunya menikah, sudah terlangsung, sudah berlalu perkara itu, baru diketahui lama umpamanya, maka ketika diketahui itu terus langsung disuruh pisah, karena dia tidak sah menikahnya, karena dia dua orang adik-beradik sesusuan. Ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seketika itu juga dipisahkan. Di dalam riwayat yang lain, an Ummu Habibah an Ummi Habibah qalat qultu ya Rasulullah allaka fi binti Abi Sufyan qala fa fa'alu madza qultu tankihu qala atuhibbina qultu lastu laka bimukhliyatin wa ahabbu man syarikani fika ukhti qala innaha la tahillu li qultu balaghani annaka takhtubu qala ibnata ummi salamah qultu na'am qala law lam takun rabibati ma halat li arda'atni wa abaha sawabai wa aba suwaibah wa abaha suwaibah fala ta'ridna alayya banatikunna wala akhawatikunna wala laisu. Diriwayatkan bahwa Ummu Habibah telah mengatakan, telah bertanya, ya Nabi, ya Rasulullah, apakah engkau mau menikah dengan anaknya Abu Sufyan? Maka Nabi berbalik tanya kepada Ummu Habibah, memangnya saya suruh ngapa? Memangnya saya suruh ngapa sama anaknya Abu Sufyan itu? Ya engkau nikahlah dengannya. Apa kamu suka? Kata Nabi kepada anaknya Abu Sufyan itu. Maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan apakah kamu suka kalau Nabi ceraikan Ummu Habibah, kemudian Nabi menikah dengan anaknya Abu Sufyan. Enggak, kata Ummu Habibah, saya tidak mau seperti itu. Ya saya mau berbagi, karena saya merasakan ketika saya menjadi istri engkau ya Rasulullah, saya menjadi lebih baik, sehingga saya pingin juga saudara saya, anaknya Abu Sufyan itu menjadi istri kamu, agar dia juga mendapatkan kebaikan engkau. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya anaknya Abu Sufyan itu tidak halal bagi aku. Anaknya Abu Sufyan itu tidak halal bagi aku, karena dia keponakannya, karena sepupu. Jadi tidak halal dia. Dan Nabi pernah menyusu dengan Abu Sufyan. Maksudnya Nabi sesusuan dengan Abu Sufyan, sama-sama menyusu. Jadi Abu Sufyan dengan Nabi Muhammad SAW itu pernah satu susuan. Jadi anaknya Abu Sufyan tidak boleh dinikahi oleh Nabi SAW. Kemudian telah sampai lagi kabar kepada Nabi SAW berita bahwa ada orang yang meminangkan anaknya Abu Salamah, Durrah namanya. Anaknya Abu Salamah ini yang bernama Durrah sudah dilamar oleh satu orang sahabat untuk Nabi SAW. Maka ketika Nabi SAW mendengar perkara itu, Nabi mengatakan, walaupun ketika itu kan Nabi sudah memperistrikan Ummu Salamah, istrinya Abu Salamah itu sudah menjadi istri Nabi. Setelah Abu Salamah wafat, maka Nabi menikahi Ummu Salamah. Setelah itu ada kabar bahwa seorang sahabat telah melamar anaknya Abu Salamah untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan, sekalipun Ummu Salamah bukan istri saya, ataupun anaknya Abu Salamah itu bukan anak tiri saya, sekalipun tidak seperti itu, maka aku tetap tidak boleh menikah dengan anaknya Abu Salamah. Alasannya karena Nabi SAW pernah menyusu dengan Suhaibah. Abu Salamah pun pernah menyusu dengan Suhaibah. Jadi Abu Salamah dengan Nabi itu satu susuan, saudara sesusuan. Maka Nabi tidak boleh menikah dengan
anaknya orang yang satu susuan. Walaupun walaupun istri Abu Salamah itu bukan menjadi istri aku tidak boleh juga menikahi anaknya Abu Salamah. Dia itu keponakan aku. Jadi menikahi keponakan ini rupanya tidak boleh kalau menurut dasar riwayat ini.